Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini adalah pertemuan ke-6 daripada mata kuliah manajemen konstruksi, dan pada pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah penjadwalan dengan network schedule baik untuk A1 dan A2. Mohon diperhatikan karena nanti kaitannya untuk membuat network planning daripada tugas besar manajemen konstruksi 1. Baik, kita awali saja. Untuk network schedule sendiri, pertama dikembangkan oleh EI Dupont dan Univac, ya, di mana tujuannya adalah memanfaatkan komputer dalam penjadwalan proyek konstruksi. Kemudian pertama diaplikasikan pada proyek pabrik kimia dan hingga saat ini diaplikasikan di berbagai proyek dan sukses, tapi juga ada yang tidak berhasil. Kemudian manfaat network schedule sendiri salah satunya adalah untuk perencanaan dan pengendalian, kemudian untuk identifikasi awal jika terjadi masalah, kemudian sebagai alat koordinasi yang efektif antara supplier, subkontraktor, owner, dan perencana. Kemudian sebagai dasar untuk perencanaan alat dan sumber daya manusia. Kemudian teknik penjadwalan sendiri kita tahu ada beberapa metode. Kemarin di penjadwalan yang bagian pertama sudah saya share. Ada yang menggunakan critical path method atau CPM, di mana kegiatan I ke J merupakan activity on a row, dan ini sering dipakai hingga nanti ketika tugas akhir juga sering menggunakan CPM. Kemudian ada precedence diagram method atau PDM, di mana selalu menggunakan activity on node atau on. Nah, ini yang di atas adalah contoh menggunakan sample precedence diagram kalau yang bawah ya. Kalau yang atas adalah contoh network planning. Nah, ini salah satu menggunakan precedent diagram method, output daripada program Primavera Project Planner. Di sini software penunjang untuk membuat network planning bisa menggunakan Primavera Project Planner atau bisa menggunakan MS Project. Nanti di semester 7 atau di semester 6 akan Anda mendapat materi terkait. Nah, cara membuat network schedule. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah menentukan kegiatan-kegiatan. Tentunya Anda membuat WBS atau Work Breakdown Structure, urutan-urutan kegiatan dari tahap persiapan sampai akhir. Kemudian setelah itu yang kedua adalah Anda menentukan estimasi durasi kegiatan, di mana durasi merupakan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Di dalam satuan waktu ada jam, hari, sampai minggu, bulan, dan sebagainya. Kemudian durasi juga tergantung pada volume pekerjaan, tipe pekerjaan, jumlah tenaga kerja, overtime atau faktor-faktor lingkungan, dan sebagainya. Nah, kemudian langkah berikutnya Anda harus menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan urutan yang logis. Di mana kalau di dalam network planning Anda mengenal ada istilah-istilah. Salah satunya adalah predecessor, yaitu kegiatan yang mendahului, dan suksesor atau kegiatan setelah kegiatan lain yang selesai. Kemudian ada concurrent atau independent, yaitu selesainya kegiatan tidak tergantung pada mulainya atau selesainya kegiatan lain dan dapat berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini adalah contoh ya, di mana predecessor, kemudian ada suksesor ya, dan ada concurrent atau independent. Jadi Anda bisa amati yang dimaksud predecessor itu mana, suksesor itu mana, dan concurrent atau independent yang mana. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada beberapa contoh macam hubungan antar kegiatan, di mana kaidah-kaidah yang harus Anda patuhi ketika membuat network planning atau scheduling dengan network planning adalah di mana kegiatan B dapat dimulai setelah kegiatan A. Nah, jadi urut ya, misalnya kegiatan A galian, kegiatan B pasang pondasi batu kali. Nah, kemudian
kegiatan A dapat dimulai bersamaan dengan B atau istilahnya paralel ya. Kemudian ada lagi kalau A dan B harus selesai lebih dulu sebelum C dimulai. Atau C dapat dimulai setelah A dan B selesai. Nah, ini beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Nah, aturan berikutnya dalam membuat network planning, C dan D dapat dimulai setelah A dan B selesai. Ya. Kemudian ada aturan yang kelima yaitu B dan C dapat dimulai setelah A selesai. Nah, aturan berikutnya C dapat dimulai setelah A selesai. D dapat dimulai setelah A dan B selesai atau dummy. Dummy merupakan kegiatan yang tidak membutuhkan tenaga atau kegiatan yang tidak ada aktivitas ya. Kemudian G, A dan B dapat dilakukan bersamaan ya. Sementara kegiatan berikutnya dapat dimulai setelah A dan B selesai. Ya, dummy ini ada kegiatan. Dummy merupakan kegiatan penghubung untuk membantu menunjukkan hubungan logis dan benar dan memastikan setiap kegiatan mempunyai suatu set atau node numbers yang unik. Dummy ya tidak mempunyai durasi dan tidak memiliki sumber daya. Nah, penggunaan dummy. Bagian menunjukkan kegiatan C baru dapat dimulai setelah A dan B. Nah, ini beberapa kegiatan dummy. Biasanya kegiatan dummy di dalam network planning disimbolkan dengan panah dan garis putus-putus. Nah, ini penggunaan dummy, masih dalam penggunaan dummy. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui dalam membuat network planning ya. Jadi lingkaran itu disebut sebagai node atau node ya. Di mana node itu menunjukkan suatu kejadian. Kemudian anak panah untuk menuliskan kegiatan. Kegiatannya misalnya apa. Kemudian panjang anak panah tidak mempunyai arti, di mana hanya menunjukkan hubungan logis atau saling ketergantungan. Dan lingkaran di ekor anak panah ya atau node I, lingkaran di kepala anak panah node J ya, suksesor dan predesesornya. Kemudian ada istilah-istilah lain ya, EET yaitu Earliest Event Time, di mana angka terbesar untuk menentukan EET dari kiri ke kanan. Nanti akan saya contohkan. Nah, seperti misal di bawah ini ada suatu node yang berhubungan dengan 3 kegiatan atau anak panah, di mana ada durasinya 27 hari, ada 16 hari, ada 21 hari. Dalam menentukan EET dipilih dengan angka yang terbesar, ya, yaitu dipilihlah 27 sebagai pengisi di EET-nya. Kemudian, nah beda dengan LET. LET itu kependekan dari latest event time, ya. Beda kalau tadi kan dari kiri ke kanan, kalau LET adalah dari kanan ke kiri. Misal suatu kegiatan diapit oleh 2 kegiatan yang durasinya adalah 23 hari dan 20 hari, 28 hari. Maka kalau untuk mengisi LET, dipilihlah angka yang paling durasinya